nggak jelas, Prit. Kalau bapak jiwa baru itu jelas. Kamu tuh yang nggak jelas. Tantang. Jiwa baru itu tegas. Pak Davis ini masih muter-muter dari tadi. Bang Jiwa Baru itu dari tadi dia ngomong sama kami, dia tegas. Wah, biar Kayaknya dia sendiri bingung sama ajarannya sendiri. Kebanyakan kitab dia. Jangan, kalau mau sok pinter di sini Pak, ini kita saling belajar sama-sama, saling mengedukasi. Bapak ngasih pemahaman ke kami itu ya tolong yang terus terang. Berhentilah, bertobatlah. Nah, Ya. Kami nipu-nipu katanya. Ada di sini yang merasa jadi penipu di sini. Ya, terutama Bang Davis ya. Ini kan Tuhan Bang Davis kan Bapa ya kan. Sama Yesus lah ya sebagai ciptaan awal, ciptaan yang utama gitu. Nah, menurut Bapa yang di surga, menurut Yesus, di antara denom kekristenan Katolik, Ortodoks, Saksi Yehova, Protestan itu mana yang benar Pak menurutnya? Apakah benar semua? A, benar semua. B, yang benar sektenya sendiri-sendiri. Atau Yang semuanya benar, ya. benar gitu? Yang benar ya. Kalau saya menganggap Kristen dan Protestan itu benar, sekte Saksi Yehova, Mormon dan lain-lain adalah sesat. Bidat. Bang Jiwa Baru masuk neraka kalau menurut pemahaman dia. Neraka ada nggak? Menurut Saya kalian tidak sekarang? Kalau dari pemahaman Kristen saya tidak tahu. Kalau dari pemahaman Islam ada. Bang John, ada Bang Juma mungkin di bawah di situ, Bang John. Jiwa Baru coba jelaskan neraka ada tuh nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kalau saudara Davis pernah dengar cerita tentang Kabur dia. Davis kabur. Kabur. Ayo Bang Juma, ini ada Bang Jiwa Baru ini, silakan. Ya, Masya Allah, salam kenal Bang. Saya mengawali narasi saya dengan ayat suci Al-Quranul Karim. Mohon izin teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal ladina qalu inna nasara akhazna mitsaqahum fanasu khazzam mimma zukkiru bi. Faghraina bainahumul adawa wal bagda'a ila yaumil qiyamah. Wa sawfa yunabbi'uhumullah bima kanu yasna'un. Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini adalah Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Ini Al-Quran menceritakan tentang keadaan saudara-saudara yang mengaku diri mereka sebagai Nasrani. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, di situ dikatakan orang-orang Yahudi meneriakkan Paulus itu adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang Yahudi di seluruh dunia beradab. Dan dia, Paulus, adalah tokoh dari Nasrani. Jadi kalau hari ini kita melihat ada pertentangan antara orang-orang yang mengaku mereka sebagai pengikut Yesus, Al-Quran sudah menjelaskan itu bahwa mereka, pada diri mereka, pada hati mereka akan ada permusuhan dan kebencian. Ya meskipun dari sisi luar kita melihat mereka saling menghargai satu sama lain, seakan-akan mereka akur, tetapi dalam hati mereka menurut Al-Quran ada kebencian antara sekte satu dengan sekte yang lain. Dan itu fakta kita lihat bagaimana Katolik dan juga Protestan dan sekte-sekte yang lain itu tidak bisa menyatu untuk memberikan satu ajaran akidah atau ajaran ikatan keagamaan yang bisa menjadi satu koridor menuju kepada pengajaran Yesus.
mereka mutar-mutar aja seperti udara di dalam ruang yang tak punya sisi untuk keluar, mutar di dalam tertentu arah. Saya kira begitu sebagai pembawa pengajaran ya dari Apologet Islam, mewakili teman-teman yang ada di sini, ada Dinda Dedi Wijaya, semua Barokah dan Pangeran serta John pintar-pintar, saudara Robert dan juga Jiwa Baru. Silakan, mungkin ada yang ditambahkan. Terima kasih Bang Juma. Sehat selalu Bang Juma. Assalamualaikum. Udah lama kita tidak pernah ini. Baru ini satu dulu lagi. Saya baru ini juga ketemu sama Bang Juma. Terima kasih banyak ini Bang Juma udah mampir di Komal kami ini. Baik. Sama-sama Bang. Oh ya Bang Juma, monggo mampir ke roomnya Markona Bang Juma. Insya Allah. Terima kasih. Iya, Masya Allah. Ini temanya bagus ini. Kristen ini ajaran dari mana? Kristen ini ajaran dari Paulus, bukan dari Yesus. Yesus 33 tahun lamanya bersama dengan Bani Israel. Yesus hanya dikenali sebagai Rasul. Jadi Rasul yang asli di antara Lukas, Markus, Matius, Paulus, Yohanes, Petrus, Yesus, Rasul yang asli itu Yesus. Yang lainnya itu bukan. Tetapi mereka Rasul-Rasul selain Yesus ini adalah Rasul yang sudah mengalami pembekalan yang begitu apik, yang begitu tersusun rapi, yaitu pembekalan ya, seibarat seminar, seibarat mereka di ospek oleh sosok yang mengaku Yesus, yang bukanlah Yesus Rasul yang di tengah Bani Israel. Seperti itu. Jadi Kristen bukan dilahirkan dari ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi atau Rasul yang datang ke tengah Bani Israel, tetapi Kristen diajarkan oleh oknum yang bernama Yesus juga, mengaku Al-Masih juga, mengaku Mesias juga, tetapi itu bukanlah Yesus. Tapi oknum lain yang mengaku Yesus. Dari sanalah Kristen itu lahir. Silakan, mungkin ada tanggapan atau ada masukan, silakan. Ya, selamat siang. Iya Bang. Senang bertemu dengan Bang Gurunda ya, dibilangnya Bang Suma ya. Wah itu baru cuma dengar-dengar aja. Silakan Bang. Tadi saya kutip bahwa tentang status daripada Rasul Paulus yang dianggap sebagai apa tadi ya, sebagai orang sesat atau apa, atau orang yang menjadi panduannya orang Kristen, yang menyesatkan orang Kristen. Ini sebenarnya adalah satu pemahaman doktrin yang sangat sesat dan gila. Mengapa? Karena dia adalah salah satu rasul yang sangat kita percaya, yang dapat membawa kebenaran tentang Kristus, menyatakan tentang kehidupan Kristus, tentang keilahian Yesus Kristus, justru yang paling banyak dia ceritakan itu dalam Perjanjian Baru. Dalam kitab para Rasul, Korintus itu, Filipi, Kolose, itu semuanya kitab-kitab Rasul Paulus yang Rasul Paulus buat. Dari mana dia berasal? Dia dari orang-orang yang dulunya dia menganiaya orang-orang Kristen, pengikut Kristus. Pasti Bang Suma udah tahu. Sebelum dia jadi Saulus, dia adalah penganiaya. Dia mau menghabiskan, mau genosida semua orang-orang yang percaya dengan Yesus. Di saat dia sudah perjalanan terakhir untuk menghabiskan semua orang-orang Kristen, dia bertemu dengan Tuhan di mana itu, di Damsik itu. Disitulah dia bertemu dengan Yesus, dan Tuhan Yesus katakan, "Akulah Yesus yang kau aniaya." Kata Yesus, "Akulah Yesus." Jelas bahwa Yesuslah yang dia aniaya, bukan roh jahat itu yang disampaikan Bang Suma tadi. Itu kepercayaan kami yang tercatat, yang jelas dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 25 sampai 28. "Akulah Yesus yang kau aniaya." Jadi kalau ada tuduhan bahwa itu adalah roh jahat, itu bukan Yesus, jadi ini sebenarnya dari mana itu sumbernya? Itu sedikit
pertanyaan yang saya ingin tanggapi. Jadi memang benar bahwa ini satu pemahaman setelah dia dari orang jahat, dari yang mau menganiaya umat Tuhan, dia menjadi setelah dia jadi Paulus, dia berubah total dari kehidupan yang jahat kan menjadi orang yang menyatakan kebenaran dari Yesus Kristus sendiri. Jadi kalau ada pemahaman bahwa Rasul Paulus itu mengajarkan hal yang sesat, mengajarkan yang bukan Yesus, itu sebuah pengajaran yang luar biasa, kesesatan yang luar biasa terhadap umat Tuhan, itu umat Kristen. Itu tanggapan saya. Silakan. Oke, baik. Jadi Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman yang aku sampaikan itu kekal. Jadi Yesus sebagai penyampai firman tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Paulus berkata-kata dari dirinya sendiri. Dari situ saja kita bisa tahu siapa Paulus ini. Kalau ada pengajarannya yang baik, yang namanya penyesat, pasti memperlihatkan sisi kebaikan untuk menyesatkan orang. Kemudian Yesus mengulang perkataan tentang firman. Di dalam Yohanes 14:24, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukan dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Itu Yesus. Paulus bebas, mau ngomong apa aja bebas dia. Tidak ada pengakuan dari Paulus, yang aku katakan adalah firman yang kudengar dari Bapa. Tidak sama sekali. Bahkan dia mengatakan dalam Galatia 1 nomor 11, nomor 12, aku menerima firman bukan dari Yesus, bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Berarti bukan dari Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Kemudian kita masuk ke dalam data terkait dengan Paulus. Lukas 21 nomor 8, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Ini ucapan Yesus kepada murid-muridnya, bukan kepada Kristen, tetapi kepada murid-muridnya Bani Israel. Waspadalah supaya kalian jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Jadi kata Yesus, ada saat di mana penyesat datang dengan memakai nama Yesus. Akulah Yesus, akulah Yesus. Itu penyesatnya itu ngaku, akulah Yesus. Jangan kau percaya, kata Yesus. Nah, di data nomor 12-nya dikatakan, tetapi sebelum penyesat itu datang memakai nama Yesus, kamu semua muridku lebih awal ditangkap dulu, dianiaya dulu, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dulu, dipenjara dulu, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa karena namaku. Jadi sebelum penyesat itu datang membawa nama Yesus, terlebih dahulu dia menganiaya muridnya Yesus dulu, baru pura-pura bertobat. Ini kata Yesus nih, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Saatnya sudah dekat, jangan kau mengikuti mereka. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Ini kelakuan siapa ini? Paulus. Jadi sebelum penyesat ini mengatasnamakan Yesus, bertemu Yesus, utusan Yesus, terlebih dahulu dia menganiaya murid Yesus dulu. Itu yang diterangkan oleh Yesus. Tidak bisa dipungkiri, data ada. Kemudian Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel. Dia tidak pernah mengaku roh, tidak pernah mengaku setan, tidak pernah mengaku hantu, tidak pernah mengaku malaikat, tidak pernah mengaku apalagi Tuhan. Yesus mengaku sebagai anak manusia.
Yang datang kepada Paulus di padang gurun ke Damsyik itu bukan manusia, berarti bukan Yesus, tetapi penyesat yang datang kepada Paulus yang mengaku Yesus. Dari sini kalau Anda menggunakan ilmu logika sehat, pasti Anda akan mengetahui. Silakan. Wah, pemaparan yang luar biasa ya. Dalam Lukas pasal 21 yang tadi dijabarkan tadi tentang waspadalah dan kamu jangan disesatkan. Itu waktu Yesus ditanya oleh murid-muridnya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi?" Apa itu akan terjadi? Kedatangan keruntuhan bait Allah. Kalau kita baca terus ke atas kan dalam Lukas pasal 21. Berbicara tentang waspadalah jangan kamu disesatkan, Tuhan Yesus benar-benar mengingatkan bahwa di zaman nanti saat ini ada orang-orang yang menyerupai Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang memakai nama Yesus. Ya, mereka adalah Mesias-Mesias palsu yang seakan-akan diurapi mereka. Adalah utusan-utusan iblis mereka semua itu untuk menyesatkan. Jadi benar-benar Tuhan sudah mengingatkan kepada kita pada zaman nanti akan ada banyak orang-orang yang mengatakan, "Akulah dia." Janganlah kamu mengikuti mereka. Artinya di sini banyak orang akan datang memakai namaku, memakai nama Yesus. Jadi bukan Yesus mengajarkan, ada banyak nanti Yesus. Ya memang Yesus palsu akan datang. Itu betul. Ini kan pengajaran kepada murid-muridnya. Akan datang keruntuhan. Sebelum ada keruntuhan zaman ini, bahwa akan datang penyesat-penyesat kan, tetapi sebelum semuanya itu terjadi, sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah. Ya betul. Nggak ada yang bisa disangkal ini. Kita orang-orang yang mengikut Tuhan pada saatnya akan dianiaya juga. Kita bisa akui itu bisa terjadi, bukan tidak bisa. Sekarang aja mungkin sudah terjadi. Tadi belum menyolok. Ini adalah perkataan-perkataan Yesus yang akan terjadi memang nyata. Tapi bicaranya Tuhan berbicara bukan nanti Paulus, Yesus yang di Tarsis itu yang itu bukan Tuhan. Ya Yesus, ini kan perjanjian baru ini dia semua bicara tentang Yesus saja, juru selamat Yesus Nazaret kan, bukan Yesus yang lain yang dibicarakan ini. Yesus dengan murid-muridnya, Yesus dengan yang lahir dari perawan Maria, bukan Yesus yang orang bilang Yesus penyesat. Ya bisa aja akan ada banyak Yesus yang nama Yesus yang mengakui sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Jadi ya itu saya sedikit tidak sependapat. Kalau ada Yesus yang, kalau memang Yesus penyesat ya memang ada, tapi bukan Yesus yang bertemu dengan Paulus itu yang nanti akan bilang sebagai penyesat atau ya beda ya mungkin pemahaman. Ya silakan. Ya, jadi itu satu-satunya jalan untuk berkelit. Lukas 21 itu bercerita tentang masa murid Yesus, bukan masa sekarang. Terlalu jauh lari masa sekarang. Ini ketika Yesus berbicara di Bait Elohim dan mereka kemudian mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah pada masa itu. Lalu kemudian Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu lihat di situ? Akan datang hari di mana tidak ada satupun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Dan itu sudah terjadi. Tidak ada lagi bait suci. Sudah terjadi. Murid bertanya, Guru, kapan itu terjadi? Bila mana tanda itu akan ada? Yesus menjawab, tanda-tandanya waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Hasil dari penyesatan ini kemudian Yerusalem pernah diratakan oleh agama Katolik, agama yang didirikan Paulus. Kata Yesus, sebelum itu terjadi, kamu lebih dulu ditangkap, dianiaya, bla 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 dan seterusnya. Pengakuan dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 4, dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut Yesus sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Kenapa cari yang lain? Sudah ada penggenapannya, kenapa justru cari-cari yang lain?
Bukti daripada itu semua lahirnya agama Kristen, hasil daripada penyesatan sang Yesus palsu. Itu fakta tuh. Coba Anda lihat kemudian di dalam Matius 12. Apa kata Yesus di sana? Angkatan jahat orang Farisi. Paulus orang Farisi. Angkatan jahat yang adalah orang Farisi minta tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti hari ketiga dia akan bangkit dari kubur. Ini tanda untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Siapa yang mengimani kemudian kebangkitan pada hari ketiga? Pengikut Kristus, pengikut Paulus yang diambil dari Yesus palsu. Sekarang Anda lihat coba di Matius 12 yang saya bacakan tadi. Anda baca di dalam Matius 12 nomor 43 sampai 45. Ada orang bertobat nih. Tiba-tiba kedatangan 8 roh jahat masuk ke dalam dirinya pada saat dia di padang gurun. Dan orang ini, kata Yesus, seangkatan dengan Yesus. Demikian juga berlaku atas angkatan jahat ini. Apa itu angkatan jahat ini? Yaitu orang Farisi akan kemasukan roh jahat dalam dirinya. Roh jahat ini berdasarkan pengakuan Yesus akan membuat orang yang tadinya bertobat jauh lebih jahat daripada sebelum dia bertobat. Siapa oknum orang Farisi angkatan jahat sezaman Yesus yang kerasukan 8 roh jahat? Siapa itu? Orang Farisi yang kerasukan roh jahat dan menyesatkan banyak orang. Lalu kemudian coba Anda lihat nasihat-nasihat Yesus dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Anda baca di situ. Waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Berarti penyesat itu mengaku Mesias. Berarti penyesat itu mengaku Kristus. Coba Anda deteksi kata Paulus. Paulus mengatakan apa? Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Yesusnya anak Maria ini manusia atau bukan? Manusia. Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 1 nomor 51, langit terbuka. Lalu kemudian malaikat-malaikat turun naik menuju kepada anak manusia, yaitu aku, Yesus. Aku, Yesus, anak manusia. Yang datang kepada Paulus bukan anak manusia, tetapi oknum, makhluk halus yang mengaku Kristus. Dajjal juga Kristus, Yesus juga Kristus. Dua-duanya punya gelar Mesias atau Al-Masih. Yang datang kepada Paulus ini siapa? Bukan anak manusia, tetapi Kristus. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Mana Kristusnya yang datang kepada Paulus? Mana banyak orang yang disesatkan? Karisteng in the gang, apapun sektenya. Itu fakta itu. Tidak bisa Anda pungkiri, kecuali Anda ingin menunjukkan ada Yesus lain yang datang kepada murid Yesus yang membuat sekte baru selain Kristen. Kan tidak ada. Yesus yang lain selain Yesus yang benar hanya datang kepada Paulus, Ananias, Matius, Yohanes, dan juga yang tertulis di dalam Wahyu, yang menuliskan Wahyu. Itulah Yesus yang banyak, yang palsu, yang datang kepada penulis-penulis Bible. Yesus sendiri apakah mengajarkan Lukas? Tidak. Apakah mengajarkan kitab Matius? Tidak. Apakah mengajarkan buku Yohanes? Tidak. Apakah mengajarkan surah-surah Paulus? Juga tidak. Jadi dari mana mereka mendapatkan buku Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Galatia, Filipi, dan seterusnya? Dari mana? Dari Yesus palsu. Yesus hanya mengajarkan Injil kerajaan Allah. Itu tertulis di dalam penyelidikan Markus 1 nomor 14, Kisah Para Rasul 8 nomor 35, dan juga Yohanes 1 nomor 53. Yesus mengajarkan Injil. Yesus yang asli mengajarkan Injil, Yesus yang palsu mengajarkan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia, Filipi, Efesus, dan seterusnya. Anda harus mengiyakan itu kalau Anda ingin selamat. Silakan. Ya, kalau ada Alkitab, kalau ada kitab suci yang membicarakan tentang juru selamat,
dalam kitab suci apapun itu, mau kitab sucinya orang Muslim, mau Kristen, mau Buddha, tentunya mereka membicarakan salah satu figur yang mereka percaya sebagai Tuhan, sebagai Rasul, atau sebagai apa saja, sebagai dewa. Tapi kita di dalam dalam Alkitab yang kita percaya, dalam kitab Perjanjian Baru khususnya, semuanya bicara tentang Yesus yang benar, bukan Yesus yang palsu. Kalau ada jadi Matius sampai Wahyu itu bicara tentang Yesus yang palsu, berarti salah buku kita ini. Berarti bukan itu yang diceritakan. Yesus yang kita bicarakan di sini adalah Yesus yang mati di kayu salib, Yesus yang dilahirkan dari perawan Maria. Masa mau itu disangkal? Yesus yang sudah dinubuatkan 700 tahun yang lalu oleh Nabi Yesaya, Nabi Mika, bahwa seorang putra akan lahir dari seorang perawan Maria. Yesus yang akan mati di kayu salib dan bangkit, mati dan bangkit dan naik ke surga. Itu yang kita bicarakan. Bukan Yesus palsu-palsu yang mana, yang palsu yang mana itu. Memang akan ada banyak orang-orang yang mengatakan, oh aku Yesus, aku juru selamat, aku adalah penembus manusia, aku Mesias. Ya silakan, boleh, akan ada muncul nanti. Akan ada orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak mau percaya Yesus, yang percaya dengan itu, ya silakan. Tetapi jelas bahwa benar, Bang Zuma bilang akan datang penyesat yang memakai nama Yesus. Alkitab juga mengatakan hal itu. Tetapi Yesus yang kita bicarakan sini adalah Yesus yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa mengajarkan kebenaran, mengajarkan tentang kasih. Semua Rasul Paulus ceritakan tentang kebaikan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu bahasa yang keluar oleh Rasul Paulus. Dan yang kita bicarakan bukan Yesus yang palsu itu, yang lain-lain yang tidak mau melakukan mujizat. Yesus merubah air menjadi anggur, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang mati bangkit. Itu yang kita ceritakan. Yesus yang mana yang dimaksud dengan Bang Zuma? Saya juga nggak tahu Yesus mana itu. Yesus dari Matius sampai Yohanes itu sampai Wahyu bicara tentang anak manusia, anak domba Allah, tentang Yesus penebus, itu yang dimaksudkan. Tapi kalau ada Yesus yang lain yang mengaku-ngaku, ya nggak tahu ya dari mana sumbernya. Saya tidak mengerti Yesus mana yang Bang Zuma maksud ini. Silakan. Oke, baik. Yesus membangkitkan orang mati, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, air jadi anggur, badai jadi tenang, bla 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 bla. Seabrek mujizat Yesus itu Yesus akui sebagai apa? Sebagai bukti bahwa dia adalah utusan Allah. Di mana tertulis Yohanes 5 nomor 36. Jadi semua yang Yesus lakukan di tengah-tengah Bani Israel, berita Injil yang diceritakan kemudian oleh peneliti Markus dalam Markus 1 nomor 14, itu tujuannya untuk supaya Bani Israel percaya kalau dirinya adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Yesus siang dan malam melakukan mukjizat agar Bani Israel percaya kalau dia bukan utusan setan, tapi percaya bahwa dia adalah utusan Elohim, utusan Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Itu tujuan Yesus. Berdarah-darah Yesus di tengah-tengah Bani Israel untuk menyadarkan Bani Israel agar Bani Israel menerima dirinya sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Dia berdarah-darah siang dan malam, teraniaya, terzalimi. Dari sejak ibunya hamil sampai dia dilahirkan, dia terzalimi. Demi untuk apa? Demi untuk menyadarkan Bani Israel kalau dia adalah utusan Tuhan. Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua mukjizat, semua kekuatan, semua tanda-tanda yang aku lakukan di hadapan kalian, tanda-tanda itu yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusan Tuhan. Camkan itu baik-baik. Camkan itu. Apa yang Yesus lakukan demi untuk menyadarkan Bani Israel, dia utusan Tuhan. Tolong diterima wahai Bani Israel, aku utusan Tuhan untuk kalian. Itu ajaran Yesus. Bahkan disampaikan Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel.
mengenal engkau satu-satunya Eloah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Untuk mendapatkan hidup kekal, Yesus harus dikenal sebagai utusan Tuhan, bukan dikenal sebagai Tuhan. Itu endingnya. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang Israel, kalian harus tahu yang kumaksud adalah Yesus, seorang yang berasal dari Nazaret. Dia ada orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mukjizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Eloah Abraham dengan melalui perantaraan Yesus. Tamat pengajaran Yesus kepada Bani Israel, dia ditolak sebagai rasul. Kembali dia ke Tuhan. Selesai perkara. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, sampai pada tahun 52, tiba-tiba muncul Yesus palsu. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itulah Yesus yang kau sembah hari ini. Bukan Yesus Nabi kami yang datang kepada Bani Israel. Yesus lain yang muncul kepada Paulus, yang mengajak kemudian manusia untuk menyembah kepada dirinya. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Kalian semua adalah pengikut Kristus, kalian semua adalah pengikut Yesus, tapi yang palsu. Silakan Anda perkuat argumentasi saudara. Saya ini menyembah Yesus karena Yesus mengaku Tuhan. Yes, memang betul. Karena penyesatnya memang mengaku itu. Tidak salah. Yesus memang mengajarkan demikian. Waspadalah. Waspadalah. Coba Anda lihat Matius 24 dari data 23. Tadi data 4, data 5. Di situ Mesiasnya mengaku Mesias dan menyesatkan banyak orang. Satu. Yang kedua, Anda baca dari 23. Jadi apabila ada orang yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Paulus setelah itu mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun ketika dia ke Damsyik, dan juga mengaku bertemu Yesus ketika dia di dalam bilik penjara. Skubalon dalam bahasa Yunani artinya apa? Skubalon artinya kamar rahasia. Kamar rahasia itu apa? Sel penjara, tidak bebas orang masuk kecuali orang khusus yang masuk di kamar itu, di bilik itu, yaitu si terdakwa. Paulus masuk di kamar rahasia itu, dan di situ dia mengaku bertemu dengan Mesias, menulis surat Filipi, Efesus, Galatia dan seterusnya. Camkan itu baik-baik. Aku sudah mengatakannya kepadamu, sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan akan melakukan banyak mujizat dan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkan, aku telah mengatakannya itu. Jangan kau percaya, sebab sama seperti kilat yang memancar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kedatanganku yang kedua. Jadi kalau ada orang yang datang mengaku ketemu Yesus, jangan percaya. Aku datang kedua kalinya nanti seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat. Jadi kalau hanya dia sendiri, aku bertemu dengan Yesus loh, jangan kau percaya. Aku melihat Yesus loh, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat dari timur sampai ke barat memancar cahayanya, demikianlah nanti caraku datang yang kedua kali. Juga malaikat berkata dalam Lukas, dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kalian lihat terangkat dari bumi ke surga, ke langit, itu akan datang kedua kalinya sama persis seperti engkau melihat dia terangkat. Apa itu? Dia datang dengan jasadnya. Untuk yang kedua kalinya datang dengan jasadnya. Iya bang, sebentar bang. Sedangkan yang datang kepada Paulus tak ada jasad kecuali hanya cahaya. Ingat, Yesus berkata dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus hanya berupa cahaya.
tidak ada daging, berarti itu bukan Yesus yang asli. Sebab Yesus yang asli datang lengkap dengan dagingnya. Menurut siapa? Menurut Yesus. Di mana dalilnya? Baca lu Matius 24 nomor 27 dan nomor 30. Silakan. Oke. Ada begitu banyak ayat yang dipaparkan oleh Bang Suma, itu sangat luar biasa ya. Dan itu sangat menguatkan tentang, justru itu sangat menguatkan tentang eksistensi Yesus sebagai Tuhan yang orang Kristen percaya. Dia adalah Tuhan satu-satu yang diutus Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dia mengajarkan semua yang baik. Tidak ada pengajaran-pengajaran dia yang tidak baik. Dia melakukan apa yang dia diperintahkan Bapa kepada dia untuk dia sampaikan kepada manusia. Kalau saya tadi menyimak semua argumentasi firman Tuhan ini, semua diarahkan kepada Yesus palsu. Yesus palsu yang mana ini? Padahal semua pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Yesus itu dia bersumber dari kebenaran Allah sendiri, tentang kebaikan, tentang kebenaran. Nggak ada kepalsuan, nggak ada aniaya, nggak ada hal-hal buruk yang dia sampaikan. Semua mengenai nubuat-nubuat, keselamatan tentang dunia sekarang dan dunia akhirat, tentang kebenaran. Apa yang perlu disangkal di situ? Saya nggak tahu bagaimana cara orang bisa mendiskreditkan tentang kemakuasaan Yesus sebagai manusia yang 100% ilahi dan insani. Dia mau diarahkan kepada Tuhan yang palsu. Bagaimana caranya itu? Agak susah, nanti pikiran saraf kita akan rusak. Apa kepalsuan Yesus yang Yesus ajarkan tentang ceritanya dia sebagai keilahiannya dia? Apa yang Bang Suma lihat dari kepalsuan yang dia punya? Enggak ada sebenarnya. Saya enggak tahu di mana kesalahan Yesus di sini. Silakan. Oke, baik. Saya singkatkan aja. Salah satu dari jutaan kepalsuan. Satu aja dulu. Yesus asli mengatakan, jangan kau hilangkan sunat. Barang siapa menghilangkan sunat, dia akan menempati neraka. Tertulis dalam Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan sunat lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Itu kata Yesus asli. Apa kata Yesus palsu? Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Mana yang betul? Mana yang betul? Siapa yang menghilangkan sunat masuk neraka. Siapa yang bersunat masuk neraka. Siapa yang tidak bersunat masuk neraka. Siapa yang bersunat masuk neraka. Apakah itu sama? Tentu tidak. Galatia 5 nomor 2. Yesus palsu berkata apa? Kalau kau menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Neraka berarti. Yesus yang asli berkata, barang siapa yang tidak bersunat dan mengajak orang lain juga untuk tidak bersunat, maka dia akan menempati neraka. Mana yang betul ini? Mana yang betul? Yesus yang satu mengatakan barang siapa yang tidak bersunat dan mengajarkan orang lain juga untuk tidak bersunat, maka dia akan menempati neraka. 32 tahun kemudian muncul Yesus juga mengatakan barang siapa yang bersunat, dia tidak akan masuk ke dalam surga, alias dia akan masuk ke dalam neraka. Mana yang betul? Ini baru satu. Tapi lagi-lagi saya butuh akal Anda untuk mencerna ini. Saya tidak ingin Anda egosentris terhadap agama saudara, tapi kita berdiskusi berdasarkan dengan akal sehat. Al-Quran saya mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna minhum lafariqal yalwuna alsinatahum bil kitaba litahsabuhu minal kitaba wa ma huwa minal kitaba wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil katsiba wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka orang-orang kafir niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka bahwa yang mereka baca itu sebagian daripada kitab, padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Paulus tahu hukum sunat itu wajib hukumnya, tapi mereka merubah. Dia merubahnya kemudian bahwa sunat itu tidak berguna sama sekali. Yang mana yang Anda harus ikuti? Ajaran Yesus atau ajaran yang palsu yang nabinya adalah Paulus?
Paulus ini adalah nabi palsu dari Yesus palsu. Matius 24 nomor 4. Waspadalah sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan datang melakukan banyak mukjizat agar menyesatkan orang-orang pilihan juga. Silakan Anda renungkan. Anda pengikut Yesus yang aslikah atau Anda pengikut Yesus yang palsu? Silakan. Ya, saya lebih menarik sekali pemaparannya. Yang jelas pasti bahwa kalau kita orang Kristen, mengapa sudah nggak perlu lagi sunat? Karena kematian Kristus itu adalah satu kelengkapan daripada pengenapan hukum Taurat. Gak ada gunanya kita sunat, yang penting kita itu sunat hati kalau orang Kristen itu. Menajiskan kita itu adalah keluar yang apa yang keluar dari kita ucapkan kan. Dalam hal ini pengganti sunat itu adalah kehidupan kita yang baik, hati kita yang perlu disunat, bukan kemaluan kita. Kita sudah nggak pakai nih. Memang perjanjian lama itu Taurat itu penting, tapi Yesus adalah penggenapan. Dia sudah tidak lagi kan. Tadi kan Bang Suma sudah bilang nggak ada guna lagi sunat kan kalau ada Yesus kan, sudah jelas tadi ayatnya. Saya sudah tidak tahu ayatnya di mana yang disebutkan tadi. Dan tidak ada gunanya lagi sunat kan, dengan untuk apa kita lakukan sunat? Ya itu sendiri Bang Suma sudah jelaskan yang dibacakan tadi. Jadi benar-benar kita sudah nggak pakai lagi. Ya artinya sunat bukan satu lagi hal yang esensi bagi kita untuk kita datang kepada Tuhan, diselamatkan. Bukan berarti sunat itu menggantikan, tapi Yesus sendiri sebagai darahnya ya di kayu salib sudah menjadi korban bagi kita. Kalau kita sekarang sudah ada baptisan, sudah ada baptisan pengganti sunat yang mengakui Yesus sebagai Tuhan, ya itulah sudah cukup. Dengan kita membersihkan diri kita sendiri, dibaptis masuk ke dalam air, itu kan pengganti sunat kita kan. Jadi ya kalau misalnya Yesus sendiri yang bukan merubah, tapi dia menggunakan sunat itu dengan dirinya sendiri sebagai korban di kayu salib kan, itu yang dimaksudkan saya rasa. Silakan. Oke, Bung. Rupanya Anda harus banyak mempelajari kitabnya orang Yahudi. Yang disebut sunat hati itu adalah tunduk melaksanakan setiap perintah Elohim. Perintahnya sunat kulub, orang yang bersunat hatinya sudah pasti ikut. Tidak sombong dia terhadap perintah Tuhan. Bagaimana mungkin Anda mengatakan sunat hati? Ngerti nggak sunat hati? Sunat hati itu adalah tidak mengikuti keinginan hati, tetapi memotong nafsu, syahwat kita, keinginan duniawi kita untuk berserah diri kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan ya sunat. Maka sunat. Apa kata Yesus? Di dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada hukum sunat itu dibatalkan. Lagi-lagi Anda menentang Yesus, bukan? Kenapa? Karena Anda mengikuti Yesus palsu. Bagi kami yang tak ada lagi yang kayak begitu-begitu. Yes, thank you. Anda sedang memproklamirkan ajaran iblis yang datang mengaku sebagai Yesus. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara iblis adalah orang kafir. Orang kafir adalah penolong iblis demi untuk menyelamatkan manusia agar durhaka kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Anda sedang menguatkan argumentasi iblis agar manusia membangkang terhadap perintah Tuhan. Dengan iblis datang mengaku sebagai Yesus, separuh dari penduduk bumi tertipu. Dikiranya yang datang itu Yesus, padahal Yesus palsu. Padahal sesungguhnya Yesus sudah menasihatkan muridnya, waspada kepada Yesus palsu yang datang dan menyesatkan banyak orang. Apa bukti sesatnya? Coba, Tuhan mengatakan, barang siapa yang menghilangkan sunat, kisah Kejadian 17 nomor 14, maka bunuhlah, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Itu perintah Tuhan. Apa perintah utusan Tuhan? Yesus. Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghilangkan sunat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Itu ajaran utusannya. Bahkan Yesus sebagai utusan Tuhan mengatakan, lebih mudah langit bumi lenyap daripada hukum Taurat setitik itu hilang, daripada sunat itu dibatalkan.
Tapi Paulus, karena dia merasa ada Tuhan di belakangnya, yaitu Yesus, mengatakan kepada pengikutnya, wahai pengikutku, barang siapa di antara kalian bersunat, maka Yesus Kristus yang datang kepadaku di padang gurun itu tidak berguna bagimu. Emang? Tapi kalau kamu ikuti, jangan bersunat, maka Yesus Kristus yang adalah makhluk halus yang datang di belakang Paulus itu berguna bagimu. Apa itu? Membantu kamu sesat, membantu kamu supaya kau menjadi Kristen, membantu kamu supaya kau tidak menyembah pencipta langit dan bumi, tetapi menyembah angan-angan, yaitu antara Yesus manusia 100% dan Tuhan 100, bukan 100%. Itulah yang terjadi hari ini. Coba Anda renungkan tuh. Anda mengatakan memang bagi kami, ya iya, karena kalian pengikut Yesus palsu. Tapi Yesus asli apa yang dikatakan? Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Lebih mudah langit, bumi lenyap daripada sunat itu batal. Pertanyaannya, apakah langit dan bumi sudah lenyap? Belum. Berarti belum batal sunat? Yes, belum. Makanya sampai hari ini orang Yahudi bersunat. Ada anaknya lahir hari ini, hari ke-8 sunat. Kenapa? Karena itu perjanjian kekal Tuhan. Tiba-tibanya datang Yesus palsu. Akulah Yesus. Tinggalkan semuanya itu. Aku akan mengutusmu, mengajarkanmu segala apa yang kau mau akan aku beri. Itu janjinya tuh. Itu janji Yesus yang datang kepadanya, kepada Paulus dan pengikutnya. Jadi cobalah Anda renungkan, Anda pikirkan, apakah betul Yesus berkata akan datang Yesus palsu? Yes. Apakah itu sudah terjadi? Sudah. Mana orang banyak yang disesatkan? Kristen namanya. Pembuktiannya, bisa tidak orang Kristen masuk ke bait sucinya orang Yahudi? Tak bisa. Tapi anehnya, Kristen ini mengaku pengikut Yesus orang Yahudi, tapi mereka nggak boleh masuk ke bait sucinya orang Yahudi. Aneh kan? Orang Kristen ibadah Minggu, dari mana ilmunya? Sedangkan Yesus ibadahnya hari Sabtu. Dari mana ilmunya hari Minggu? Dari situ kita sudah lihat. Yesus dan pengikutnya tidak makan babi, Kristen makan babi. Dari mana ini ilmunya? Yesus dan pengikutnya menyembah Eloah, Abraham, Ishak dan Yakub. Kristen menyembah kepada anak orang, makhluk yang datang kepada Paulus. Dari mana ilmunya? Sama enggak? Enggak sama. Jadi Yesus yang asli, pengikutnya Yudaism, orang-orang suci yang mengkuduskan dirinya, yang ibadahnya hari Sabat, tidak makan babi, mereka kemudian mengkuduskan jasad mereka, diri mereka dan juga bait suci mereka. Sedangkan pengikut Yesus palsu bernama Kristen makan sebuah makanan yang diharamkan dan yang dipersembahkan kepada dewa-dewa, dan juga ibadahnya hari Minggu, hari penyembahan sandai dewa matahari. Sama enggak? Enggak sama. Jadi mana penyesat itu? Dan apa nama kelompoknya? Penyesatnya adalah Yesus palsu dan nama kelompok pengikutnya adalah Kristen. Silakan Anda bantah dengan dalil. Silakan. Ya, tadi bicara sudah ada beberapa tema yang saya lihat sudah terangkat di sini mengenai sunat, terus pindah di tentang hari Sabat, tentang waktu untuk orang Sabat, dan kemudian ada tadi tentang kenajisan, makanan-makanan yang najis. Ada 3 hal yang saya pikir di situ agak berat juga untuk dijawab. Tapi satu hal yang saya percaya, bahwa kita percaya sunat, tadi Pak Bang Musuma sudah mengatakan bahwa sunat adalah tanda perjanjian ya, antara Allah dan manusia. Itu betul. Tapi kita percaya bahwa kita sudah menggantikan sunat itu, kalau di kita itu sudah digantikan dengan baptisan. Bahwa baptis itu kita menerima Roh Kudus. Artinya dalam baptisan itu ada Trinitas, ada kuasa Tuhan, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dalam hal ini memang sunat itu sudah menjadi simbol bahwa Kristus itu sudah menjadi sunat atas kita semua. Dalam Kolose 2, saya baca aja ayat ya, supaya ini kita jelas ya. Dalam Kolose 2 ayat 11 sampai 12, dalam Dia kamu telah disunat dengan sunat Kristus, yaitu dengan menanggalkan tubuh jasmani yang dikuasai oleh dosa, dan kamu telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia dalam baptisan. Dalam baptisan itu kamu juga telah dibangkitkan
akan bersama-sama dengan dia. Oleh karena kamu percaya kepada kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini konsep yang kita pakai, bahwa sunat itu adalah tanda kita itu sudah mati dan dikuburkan. Adalah perjanjian baru untuk dia, Tuhan itu mengenal siapa umatnya yang menyatu dengan dia, yang seperti Yesus sudah mati di kayu salib, kemudian dikuburkan 3 hari seperti tadi dibilang tanda Yunus itu 3 hari, kemudian dia bangkit. Hanya itu tanda yang orang mulai mau lihat di zaman perjanjian lama sama baru. Itulah tanda akan Yesus, akan kelahiran, akan nubuat, akan identitas Yesus, status Yesus yang kita percaya, yang lahir dari Maria, dari Roh Kudus. Itu yang Yesus yang kita beritakan, bukan Yesus palsu. Palsu mana? Palsu di mana ini? Saya bingung kan dari tadi yang dimaksudkan dengan orang Kristen menyembah Yesus palsu. Palsu dari mana? Kita percaya sebagai Roh Kudus yang adalah Allah Tuhan yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Yohanes 3:16 itu untuk supaya manusia hidup kekal, supaya terputus ya hubungan yang terputus antara Allah dengan manusia oleh buah terlarang, buat kuldi itu yang dimakan oleh Nabi Adam, oleh Adam, bukan Nabi ya, oleh Adam. Kemudian semua manusia berdosa, lahirlah Yesus untuk Allah sendiri datang menjadi manusia. Dialah bukan Yesus palsu, dia mau mati oleh kejahatan, oleh keserakahan manusia, oleh ketakutan. Raja Herodes diambil tahtanya sebagai raja. Ketakutan itu yang membuat orang Farisi dan orang Taurat pada zaman itu membunuh Yesus oleh kejahatan, oleh pengaruh dari kuasa Lucifer tadi kita sudah bahas di awal, oleh iblis, sehingga Yesus mati, memang harus mati. Itu skenario, dia harus mati dan kemudian maut dikalahkan, 3 hari dia bangkit. Itu yang kita percaya, yang kita belajar dari setiap kitab perjanjian lama sampai baru tentang nubuat Yesus. Itu yang kita percaya. Baptisan, sunat kita sudah melengkapi memang, tapi kita bukan pakai sunat yang seperti dalam perjanjian baru. Kita harus mati, dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Sunat, baptisan itu tanda sunat bagi kita. Jadi kita sudah nggak pakai lagi yang namanya sunat-sunat yang perjanjian. Oke, soal makanan kan kita sudah ada aturan. Yang keluar dari mulut itu yang menajiskan, bukan yang masuk dari mulut, tapi keluar perkataan kita yang menajiskan. Kalau soal makanan, kita mau makan babi, mau silakan Anda mau suka makan atau tidak, itu terserah kita. Bukan harus ada aturan lagi untuk kita selamat, harus jangan makan babi. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu untuk selamat. Waduh, aturan dari mana? Yesus sudah datang untuk kita supaya kita hidup dalam kelimpahan. Tetapi ada aturan-aturan yang Tuhan mau, jangan sampai kita lari dari perbuatan-perbuatan jahat. Itu aja. Soal makanan. Tadi soal apa lagi? Saya nggak tahu ini. Soal pengajaran Paulus. Paulus itu dari Korintus, Kisah Para Rasul, Filipi, Kolose, Galatia. Itu pengajaran-pengajaran baik tentang Yesus itu. Nggak lari. Nggak ada penyesatan di sana. Kalau ada, aja nggak tahu. Tunjukkan ayatnya. Terima kasih. Oke, baik. Ada 3 hal yang saya tangkap. Yang pertama terkait makanan. Anda menerima pengajaran makanlah semuanya itu bukan dari Yesus yang datang kepada Bani Israel. Anda menerima pengajaran itu dari Paulus yang dibisikkan oleh Yesus yang bukan manusia. Kolose 2, Ibrani 6, 1 Korintus, 2 Korintus, segalanya halal bagiku dan seterusnya. Itu bukan dari Yesus. Kalau Anda mengatakan yang masuk di mulut, yang tidak menajiskan, yang keluar yang menajiskan, itu tidak ada hubungannya dengan babi. Itu berhubungan dengan cuci tangan atau tidak cuci tangan, tertera di dalam Matius 15. Tetapi iblisnya memplesetkan seakan-akan itu babi, seakan-akan murid Yesus pada saat itu sedang makan babi. Tak ada murid Yesus makan babi. Di situ dikatakan bahwasanya yang menajiskan adalah yang keluar, bukan yang masuk dalam mulutmu. Itu tertulis di Matius 15, tidak ada hubungannya dengan makan babi, makan anjing, makan kera, makan biawak, padahal pararan dan seterusnya. Nggak ada hubungannya dengan itu. Itu hanya cuci tangan atau tidak. Tidak ada makanan babi di sana. Cuci tangan atau tidak, itu yang pertama.
Ini Anda dapat ilmu dari mana? Lagi-lagi dari Yesus palsu melalui nabinya Paulus. Kemudian yang kedua terkait dengan salib. Nah ini dia. Coba. Orang Kristen mendapat ilmu dari nabinya, yaitu Paulus, dari Tuhannya yang adalah Yesus, mengajarkan tentang penebusan dosa menggunakan darah manusia. Itu ajaran setan. Ajaran setan itu mempersembahkan manusia kepada siapa? Tuhan yang benar tidak meminta darah manusia. Amsal 6 nomor 16. 6 kekejian di dalam hati Tuhan, bahkan 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Yesus tidak punya masalah. Yesus tidak ada dosa. Jangan kau tumpahkan darahnya, sebab itu adalah satu kekejian dan hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Amsal 6 nomor 16. Kata Tuhan, jangan kau membunuh Yesus, sebab aku tidak akan pernah membenarkan Kristen. Karena orang benar jangan kau bunuh, orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Keluaran 23 nomor 7 sampai nomor 8. Jangan kau bunuh Yesus, itu perintahnya. Kata Yesus orang benar, jangan kau bunuh orang yang benar, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang berdosa. Kalau di Kristen, bunuhlah orang benar agar Tuhan membenarkan orang-orang yang berdosa. Lucu kan? Dibalik-balik. Itulah pekerjaan Yesus palsu yang datang kepada nabinya Paulus untuk mengajarkan kepada umatnya Kristen. Jadi penebusan itu, Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi nih berarti pengikut Yesus. Apabila mereka hendak mempersembahkan penebusan dosa kepada Elohim, ajarilah mereka untuk mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Ada nggak manusia? Nggak ada manusia di sana. Lalu Yesus mengajarkan apa? Baca Matius 8 nomor 4. Perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan kurban seperti yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Tuh, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk melakukan persembahan hewan binatang. Makanya Yesus palsu ketika dia datang, dia mengajarkan bahwa Yesus yang asli itu anak domba. Supaya apa? Supaya orang yang lemah akal bisa tertipu. Manusia digelari anak domba supaya dia bisa disalibkan juga. Itu fakta real. Sedangkan Tuhan dalam Imamat 18, jangan kau menyerahkan anak manusia kepada dewa Molok, sebab itu akan mencederai kekudusan nama Elohim. Aku sendirilah Tuhan yang akan melenyapkan orang-orang yang mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Jadi ketika Yesus ditanya, ketika di dalam Yohanes 8, Yesus kemudian didatangi oleh orang-orang Farisi ingin membunuhnya. Apa kata Yesus? Kalian ingin membunuh aku karena kalian adalah anak-anak setan. Sekiranya kalian adalah anak Elohim, tidak mungkin kalian akan mau membunuh aku. Sebab aku adalah orang yang berkata menurut firman Elohim. Tetapi karena kalian bukan anak Elohim, kalian adalah anak setan, maka kalian ingin membunuh aku. Jadi yang membunuh Yesus dan yang mengimani pembunuhan terhadap Yesus, itu semuanya adalah anak-anak setan. Tengok tadi yang pertama saya katakan, angkatan jahat menginginkan adanya kebangkitan pada hari ketiga. Orang Kristen menganggap kebangkitan hari ketiga adalah keselamatan bagi mereka. Itu adalah tanda angkatan jahat. Coba, yang terakhir terkait dengan baptis. Bung, Yesus itu sekalipun tidak pernah membaptis satu manusia pun. Yohanes Pembaptis hanya membaptis dalam nama Bapa. Tidak pernah Yohanes Pembaptis membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Tidak pernah itu. Sejak kapan kemudian ada pembaptisan dalam 3 pribadi? Sejak adanya makhluk yang keluar dari goa, yaitu
goa yang ditempati jasad pengganti Yesus milik Yusuf Arimatea. 3 hari kemudian keluar. Markus 16:12. Yesus menampakkan diri kepada mereka dalam rupa yang lain. Dari mana Markus tahu kalau itu adalah Yesus dalam rupa yang lain? Ayo, dari mana dia tahu? Padahal yang keluar dari kubur itu adalah sudah bukan Yesus asli. Yang mengajarkan pergilah ke seluruh dunia. Anda baca, Anda mengambil di dalam Matius 28 nomor 19 tadinya. Itu sudah pasti itu. Anda mengambil dari sana. Matius 28 nomor 19, pergilah ke seluruh dunia, baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh. Itu bukan Yesus. Yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Apa buktinya? Baca Yohanes 12 nomor 31. Yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Yohanes 14 nomor 30, aku memang harus pergi sebab penguasa dunia ini telah datang dan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Yohanes 12 nomor 31, penguasa dunia yaitu iblis akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Jadi yang keluar dari kubur itu siapa? Iblis yang datang mengaku Yesus, yang mengajarkan kemudian pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan Yesus, tetapi iblis. Ingat bung, ini tolak ukurnya. Pelan-pelan, dengarkan saya pelan-pelan. Yesus berkata di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Semua firman telah aku sampaikan kepada mereka. Ada tidak di antara semua firman itu yang mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku? Ada tidak? Tidak ada. Itu adalah perkataan-perkataan yang muncul setelah Yesus terangkat ke langit. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Seluruh firman yang Yesus terima dari Tuhannya setelah disampaikan kepada muridnya Bani Israel muridnya percaya bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Titik. Tutup buku. Selesai. Tidak ada di situ pergilah ke seluruh dunia, enggak ada. Yang ada adalah Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa Indonesia. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kunci itu terangkat Yesus ke langit. Waspadalah, akan datang Yesus penyesat. Tandradang-dang. Hari ketiga kemudian berjalan sosok manusia keluar dari kubur. Takok. Akulah Yesus. Kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh bangsa. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu bukan Yesus lagi. Itu sudah penyesat yang Yesus katakan dalam Yohanes 12:31. Iblis telah akan dilemparkan keluar. Setelah dilemparkan keluar, dia menyesatkan banyak orang. Waspada, murid-murid Yesus tidak ada yang ngikut kepada Paulus. Yang ikut kepada Paulus hanya orang Roma, orang Yunani, orang Belanda, orang Indonesia. Orang Yahudi sampai hari ini tetap beribadah di sinagoge, tetap sabat, menyembah Elohim. Sedangkan orang Kristen menyembah dan punya rumah ibadah dan juga hari ibadah yang berbeda dengan pengikut Yesus. Demikian. Indah sekali dan menarik ya. Cuman sayangnya ayat-ayat yang sudah disampaikan tadi semuanya diarahkan kepada Yesus penyesat. Padahal dalam Yesus mati dalam Matius pasal 27, kalau kita baca Matius pasal 27 ayat 45, udah jelas ceritanya mulai dari jam 12 malam kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabatani, artinya Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya kepada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan.
Baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah ayat 53, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur dan lalu masuk ke dalam kota kudus dan menampakkan diri. Ini manusia. Yesus dikuburkan, kemudian dia juga akhirnya bangkit di dalam Matius 28 tadi. Dia bangkit dan sayangnya ada dusta mahkamah agama sampai hari ini. Kebangkitan Yesus itu tidak dipercayai karena memang betul bahwa berhasil dusta mahkamah agama dalam pasal 29 ayat 11. Kalau berita tentang memberitakan Injil udah jelas, nggak ada Yesus palsu memberitakan, pergilah, ajarkanlah, baptislah ke seluruh bumi. Nggak ada Yesus palsu yang mau bilang pergilah, baptislah, carilah orang-orang sesat yang tidak mau melakukan hal yang benar, yang nggak mau percaya Yesus. Dia nggak akan mungkin mengatakan itu. Tapi setelah dia katakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa. Kalau Yesus sesat, masa dia mau suruh kayak gitu? Apa yang, kalau dia sesat, kalau bukan Yesus yang bangkit dari kubur itu, apa esensi kalau dia mengatakan, kalau kita mengatakan dia itu sesat, dia itu bukan Tuhan? Ini kan, boleh bilang gagal paham, logikanya udah jauh sekali. Jadi maksudnya, kalau di dalam Matius pasal 29 atau 27 tadi udah jelas. Ada kronologinya. Yesus diserahkan kepada Pilatus dan kematian Yudas. Kemudian Yesus dihadapkan Pilatus. Saudara-saudara kalau baca Alkitab banyak sekali ya. Yesus diolok-olok. Kemudian disalibkan. Itu jelas-jelas. Kemudian dia mati. Naik ke surga, dikuburkan. Itu satu rentetan peristiwa yang sangat jelas. Itu bukan Yesus palsu yang bilang keluar dari kubur pada saat ketiga itu Yesus palsu. Wah, dari mana itu Yesus palsu itu alasan seperti itu? Saya mau pikir gimana alasan sampai di mana itu yang keluar dari kubur itu Yesus palsu. Padahal benar-benar dia adalah korban tumbal yang menjadi skenario Allah sendiri yang telah mengosongkan dirinya sendiri menjadi manusia. Untuk apa? Untuk supaya manusia tidak di bawah kutuk. Untuk manusia tidak binasa. Untuk manusia semua diselamatkan. Itu kan tujuan dari kematian Yesus. Bukan soal pengajaran dia sudah bonus itu. Soal mujizat dia itu udah nggak heran lagi. Air menjadi anggur, mati dibangkit, itu udah nggak perlu dibahas lagi. Itu udah terlalu banyak. Terus apa yang diberitakan tentang kepalsuan? Apa yang diberitakan? Apa yang mau disampaikan? Apa kepalsuan? Apa yang kita memplesetkan lagi dalam ayat-ayat Alkitab yang begitu banyak tadi disampaikan Bang Suma? Saya bingung di mana kesesatannya dia itu. Kita percaya bahwa orang Kristen percaya bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan yang lahir, yang memiliki dua insani dan ilahi kan? Rohnya dia ada dua. Tapi bukan berarti dua, tapi dia dalam kemanusiaannya itulah. Ya maksud saya tadi kembali lagi bahwa yang keluar dari kubur nggak ada Yesus yang lain. Bukan Yesus palsu lagi. Yesus mana itu maksudnya? Terima kasih. Oke, baik. Jadi data yang saudara ambil Matius 27, Eli Eli lama sabaqtani. Ini penulis Matius hanya mengutip cerita yang ada di Mazmur 22, tetapi salah kutip. Itu bukan untuk Yesus. Yesus yang disalib ini hanya sampai pukul 18 atau pukul 6 sore. Sedangkan yang ada di Mazmur 22 itu masih ada di tiang salib pada saat malam hari. Gak nyambung. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau jauh dan tidak menolong aku. Tuhanku, aku berseru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan aku berseru pada waktu malam tetapi juga tidakkah aku tenang. Mana dia berseru pada malam? Mana?
Tidak ada dia berseru pada malam. Nggak ada. Jadi itu hanya cocokologi pengarang Matius yang bukan murid Yesus. Kemudian kita tengok di dalam Yeremia atau di dalam Bilangan atau di dalam Ulangan atau di dalam Mazmur, apa yang diterangkan? Tuhan berfirman, sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun, sebab dari para nabi dari Yerusalem telah meluas kefasikan kepada seluruh negeri. Tuhan memberikan racun anggur asam kepada si nabi atau pengajar palsu. Kita lihat apa yang tertuang di dalam Ulangan 32. Jelas sekali bahwa mereka akan memberikan, Tuhan akan memberikan racun anggur asam. Mazmur 69 nomor 21, nomor 21. Bahkan mereka memberi kemudian apa? Anggur asam. Nah, kita lihat di dalam Yohanes 19:30. Dia diberi anggur asam. Dia minum anggur. Orang yang ada di atas salib ini minum anggur. Ini sudah jelas bukan Yesus. Karena Yesus sudah bersumpah di dalam Matius 26 nomor 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang aku tidak akan minum anggur lagi sampai pada hari aku meminumnya, yaitu pada hari yang baru bersama-sama kamu dalam kerajaan surga. Mulai hari ini aku tidak akan minum anggur lagi sampai nanti di surga baru minum. Kata siapa? Kata Yesus yang asli. Tiba-tiba ada orang di atas pohon salib minum anggur, mati dia. Ini Yesus. Ini Yesus asli yang minum anggur ini. Kalau Yesus asli berarti dia pembohong, pendusta. Itu satu. Kemudian Anda melihat ketika berbicara mengenai penyaliban, apa yang saudara uraikan itu semuanya pembelaan saudara terhadap Yesus palsu. Anda pasti membelanya karena Anda pengikutnya. Mana yang palsu? Tadi Matius 5 nomor 19 Anda nggak bisa membantah, bukan? Yesus asli mengatakan jangan, barang siapa yang membolehkan membatalkan sunat dan mengajarkan kepada orang lain, dia akan menempati neraka. Yang palsu mengatakan barang siapa yang menyunatkan dirinya, dia akan masuk neraka. Mana yang betul? Tidak mungkin satu orang dua ajaran yang bertentangan, pasti berbeda. Nah, tetapi saya ingin menyimpulkan kepada saudara, tadi saudara mengatakan bahwa penyaliban terhadap Yesus itu adalah keinginan Tuhan. Terakhir saya sebelum terlalu jauh, saya minta kepada saudara tolong tunjukkan di mana dalilnya Tuhan mau agar Yesus orang benar ini dijadikan sebagai tumbal penebus dosa. Ingat, saya sudah memberikan data. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau sebarkan dusta. Orang benar jangan kau bunuh, orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh, sebab aku Tuhan tidak akan mau membenarkan orang yang bersalah. Pertanyaan saya, di situ Tuhan tidak mau Yesus dibunuh karena Yesus orang benar. Pertanyaan saya kepada saudara, mana dalilnya Tuhan mau untuk membunuh Yesus? Silakan. Ya, saya mencoba menjawab dengan sederhana ya, bahwa beda ya, peraturan hukum manusia dengan hukum Tuhan itu beda. Maksud saya bukan beda begini. Maksud saya adalah hukum positif yang berlaku bagi kita sekarang dan zaman perjanjian lama baru itu berbicara tentang komunitas manusia itu. Tapi yang dimaksud dengan Allah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus itu menjadi penebusan bagi manusia, menjadi korban bagi manusia, itu inti esensi daripada Injil keselamatan. Keselamatan kepada seluruh bumi, untuk supaya dosa di seluruh bumi itu diambil semuanya, ditanggung di bawah kaki, di bawah salib Kristus. Kematian Kristus adalah tumbal yang paling sempurna bagi Allah untuk menyelamatkan manusia. Itu aja sih. Tadi pertanyaannya saya agak lupa juga tadi, tapi yang pasti kematian Kristus itu adalah satu cara yang paling sempurna untuk dapat
mengambil kembali hubungan, menghubungkan kembali hubungan yang sudah rusak sejak Adam dan Hawa itu ya, sampai Yesus sendiri menjadi perantara bagi manusia untuk sampai untuk hubungan itu terbangun kembali. Oke. Saya hanya mengingatkan bahwa darah Yesus yang tertumpah di kayu salib itulah yang menjadi harga yang menjadi harga supaya kita itu diselamatkan. Bolak-balik mungkin saya dalam hal ini, tapi yang pasti Tuhan Yesus sendiri dapat berkuasa untuk mengambil dan memberikan nyawanya melalui Allah Bapa sendiri yang merupakan keilahian Allah itu ada di dalam Yesus sendiri. Jadi bukan berarti dia itu dibunuh atau apa, tapi dia sendiri yang benar-benar yang mau menderita menjadi manusia untuk supaya kita semuanya yang percaya diselamatkan. Itu aja mungkin. Bisa agak sedikit lupa itu pertanyaannya tadi gitu. Terima kasih. Iya. Saya minta dalil. Kan di dalam kitabnya orang Yahudi jelas tuh. Kan Yesus ini utusan Bapa. Kata Bapa, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Itu perintah Tuhan. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Berarti larangan membunuh Yesus. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Berarti orang Kristen tidak akan mungkin dibenarkan dosa-dosanya ditebus dengan darah orang benar. Suap jangan kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Saya ulang, ini larangan Tuhan, jangan membunuh Yesus. Kemudian di dalam Amsal 6 nomor 16, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan Elohim, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang benar. Jadi menumpahkan darah Yesus adalah kekejian dan hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Berarti Yesus nggak boleh dibunuh, Yesus nggak boleh disalib. Nah sekarang pertanyaan saya, ini ajaran yang Yesus ajarkan. Ketika di dalam Matius 19 itu, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa selamat? Apa kata Yesus? Jangan membunuh. Untuk selamat, jangan membunuh, kata Yesus. Nah sekarang pertanyaan saya, tolong Anda tunjukkan kepada kita di sini, di mana Tuhannya Yahudi mau menerima persembahan darah dari orang yang benar. Yesus orang benar. Akulah kebenaran, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Nah, mana dalilnya membunuh orang benar demi untuk menyelamatkan orang-orang Kristen? Perintah dari Elohim, bunuhlah orang yang benar. Jadi seperti ini. Haruslah kau jauhkan, kita balik dalilnya supaya kena kepada Kristen. Haruslah kau dekatkan dirimu kepada perkara bohong. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar harus kau bunuh, sebab aku Tuhan akan membenarkan orang yang bersalah. Suap silakan kau terima, sebab suap membuat matamu melek dan suap membuat engkau menjadi orang yang betul. Mana itu? Itu kalau begitu dalilnya, Kristen baru betul. Oh ternyata dasar pembunuhan kepada Yesus karena Tuhan memang menyuruh untuk membunuh orang benar. Tapi itu tertulis di mana? Tak ada kita temukan itu. Yang ada justru apa? Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah, orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang-orang yang bersalah. Kristen, orang bersalah dibenarkan, dosa-dosanya dihapuskan. Orang-orang bersalah ini dengan membunuh orang benar. Kebalik. Saya ulang pertanyaan saya, kalau Kristen bukan ajaran Yesus palsu, tolong tunjukkan kepada kita, kepada dunia,
Tuhannya orang Yahudi yang dipanggil Bapa oleh Yesus memerintahkan agar anaknya yang benar ini dibunuh demi untuk menyelesaikan dosa-dosa para pendosa Kristen. Silakan. Ya, berarti saya ini tinggal mengulang aja. Dunia punya hukum. Keluaran pasal 20 juga sudah ada, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Itu hukum positif yang berlaku bagi kita sampai hari ini juga, kita masih pakai juga, jangan membunuh, jangan mencuri. Itu hukum positif. Tapi kalau anak manusia, Yesus datang ke dunia, memang dia harus dibunuh. Dalilnya? Ya artinya coba ya. Silakan. 1 Korintus pasal 11 ayat. Itu yang kubilang, pasti ajarannya dari Yesus yang palsu. 1 Korintus itu bisikan Yesus palsu. Yang saya minta dalil Tuhan. Dalil Tuhan, jangan dalil Yesus palsu. Dalil Tuhan. Kita hanya percaya, kita tahu bahwa Yesus datang Yohanes 3:16 pasti sudah di luar kepala. Macet internasional. Pasti sudah di luar kepala. Ayo saudara, mana dalilnya? Nah, begitu besar Yesus datang ke dunia harus mati untuk kita. Mana dalilnya? Tunjukkan. Itu dalam Yesaya pasal 53 ayat 5 juga, dia terhitung dari segala pemberontak. Memang dia harus disalibkan. Kan? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalil. Dalil saudara, dalil. Saya menghargai saudara. Saya minta dalil supaya kita tidak diskusi asal ngomong. Dalil juga yang jelas, kematian Yesus di Golgota itu dibunuh oleh pemerintahan Romawi waktu itu, oleh Herodes. Kematiannya itulah yang menjadi tumbal untuk kita, untuk menjadi tumbal bagi manusia. Allahu Akbar, Masya Allah. Tidak boleh membunuh manusia. Hukum positifnya nggak boleh. Tetapi kalau Allah, kalau Yesus tidak mati, justru skenario penyelamatan Allah kepada manusia itu gagal. Kalau tidak Kristen imani, sabar. Kalau Kristen tidak imani pembunuhan terhadap Yesus, maka gagallah Yesus palsu. Yesus palsu gagal mendoktrin manusia. Mana dalil? Dia benar mati, tetapi pada hari ketiga kan maut dikalahkan, dia bangkit. Nah itu tidak ada perintah Bapak, Pak Jiwa. Tidak ada perintah Bapak. Tapi untuk menyelamatkan kita manusia loh. Gimana ceritanya? 6 perkara yang dibenci dan bahkan 7 kekejian dalam hatinya, yaitu mempersembahkan atau menyucurkan darah orang yang tidak bersalah. Itu versi yang berbeda, itu versinya dunia itu. Tapi versi Allah tidak bisa. Yesus berkata dalam Lukas 24. Dia buat peraturan, dia sendiri adalah pengenapan akan Taurat. Dia sendiri juga jadi korban untuk kita manusia diselamatkan. Oke. Itu ajaran yang Anda dapatkan ini dari mana? Saudara, ajaran yang barusan ini dari mana? Iya, dia harus menyerahkan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Anda dapat ilmu itu dari mana? Ya, kita percaya bahwa Yesus mati untuk dosa kita kan. Ya, itu ilmunya dari mana? Dosa dihapus dengan darah manusia itu di mana ilmunya? Ilmunya di mana, Bang? Bicara tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Saudara, ilmunya di mana? Membunuh manusia adalah menebus dosa. Bukankah membunuh manusia melahirkan dosa? Ya, tapi kan ini versi yang berbeda lain ini. Nah, mana dalilnya? Mana dalilnya? Kan harus berpatokan kepada Elohim. Mana dalil Elohim? Baca dalil, harus buka di Matius lagi. Ya, Matius itu bukan dalil Elohim itu. Ya. Silakan, Bung, silakan. Ya, kita hanya percaya bahwa kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, bahkan dari Perjanjian Lama, bahwa nubuat Yesus harus mati di kayu salib. Tidak ada itu di Perjanjian Lama, itu nggak ada. Dia akan diserahkan. Dalam kitab Yesaya paling banyak itu dia akan diserahkan oleh. Nggak ada, Bang. Ya, oke. Dan kemudian dia akan mati. Boleh saya ngambil sedikit waktunya? Saya pasal 53 ayat 3 kan? Nggak ada itu, Bang. Nggak ada. Ya. Itu bullshit. Itu hanya tipu-tipu gereja-gereja supaya orang semakin sesat. Nggak ada itu. Mari kita lihat, Bung, ya. Dengarkan saya baik-baik. Kita baca Yohanes 11, termasuk apologet pemula yang ada di bawah. Dengarkan ini. Ini keadaan. Saya minta maaf juga ya, saya sudah ditunggu orang ini. Minta maaf, ini ada tamu ini.
Minta Oke, maaf. oke. Nanti Baik, lain Bang, kali. baik. Terima kasih Siap. orang baik semua ya. Terima kasih saudara Jiwa Baru telah diskusi dengan baik. Semua. Baik, makasih. Terima kasih semua. Anda orang baik. Siap. Silakan dilanjut Bang Juma. Ya boleh ya teman-teman. 2, 3 sampai 1 jam boleh ya. Saya paparkan ya. Monggo Bang Juma, monggo. Oke, enggak juga 1 jam, paling 5 menit. Jadi gini, konsep penyaliban yang terjadi yang digaungkan gereja itu munculnya belakangan. Itu dulu. Ada kejadian pada saat proses penyaliban, sebelum dan saat penyaliban, Kristen, bapak-bapak gereja itu enggak ada. Yang ada hanya orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama, ahli Taurat, dan juga orang-orang Roma. Kalau bisa di mute dulu, Bang. Sakit kuping saya. Nah, alhamdulillah, terima kasih. Jadi di Yohanes 11 nomor 45, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan mereka menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh lanjut? Atau ada yang mau disampaikan, Bang? Dilanjut Gurundal, dilanjut. Oke, makasih. Sampai di mana tadi ya? Banyak orang Yahudi yang melawat Maria dan mereka menyaksikan sendiri yang diperbuat oleh Yesus, dan mereka yang melihatnya kemudian percaya kepada Yesus. Ini dulu. Yesus melakukan mukjizat-mukjizat dan orang yang melihatnya percaya kepada Yesus kemudian. Tetapi di antara orang yang melihatnya, ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang sedang diperbuat oleh Yesus. Mereka bercerita. Setelah mereka bercerita, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi kemudian panik sepanik-paniknya. Lalu memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka kemudian rapat musyawarah seketika. Lalu mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat? Sebab Yesus ini benar-benar membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus melakukan ini, maka semua orang akan datang dan percaya kepada Yesus. Dan apabila itu terjadi, maka orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Saya ulang sahabat-sahabat sekalian. Apabila kita biarkan Yesus begini terus, melakukan mukjizat banyak, orang-orang akan semakin percaya kepada Dia. Dan kalau itu terjadi, bahaya. Orang Roma akan datang merampas tempat suci kita ini dan akan merampas tempat dan merampas bangsa kita. Gimana dong sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Berdirilah seorang imam yang bernama Kayafas. Dia itu imam besar pada saat itu dan berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa bro, dan kamu tidak insaf my bro, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini mati. Seorang imam kepala angkat bicara, kalian ini tidak ngerti, kalian ini nggak paham, kalian ini nggak insaf. Adalah lebih berguna jika Yesus mati untuk bangsa kita, dia seorang saja mati untuk kita, daripada kita mati semua. Mending Yesus aja. Hal itu imam kepala katakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat, 2, bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Bani Israel yang telah bercerai-berai. Saya ulang, imam kepala yang punya tugas wewenang tahun itu sebagai pemimpin bernubuat, Yesus harus mati
untuk bangsa Israel dan juga untuk anak-anak Bani Israel yang sudah berserak ke seluruh penjuru bumi. Ada tidak untuk nubuat? Ada enggak ahli Taurat hadir di situ? Ada. Ada enggak orang Farisi yang ahli Taurat di sana? Ada. Ahli Tanak? Ada. Mahkamah ada enggak hadir? Ada. Ahli Taurat ada enggak? Ada. Ada enggak di antara mereka mengatakan, kan sudah dinubuatkan di kitab kita. Jadi tinggal kita panggil saja Yesus. Kita ingatkan, Yesus, sudah tiba waktunya kawan. Ini nubuatan tentang kamu yang ada. Oh iya ya, ambil palang yuk, ambil kayu, siapkan ikatannya. Kapan kita mulai upacara pembunuhan terhadap Tuhan? Ada enggak yang kayak gitu? Tidak ada. Mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka takut tempat suci mereka dirampas dan di bangsa mereka diambil sama Romawi. Jadi ini hanya unsur politik ekonomi. Tidak ada hubungannya dengan penebusan dosa yang konsepnya muncul ratusan tahun berikutnya. Saya tambahkan lagi sahabat-sahabat sekalian. Jadi imam kepala, yaitu Kayafas pada tahun itu bernubuat, Yesus harus mati seorang untuk bangsa Israel, agar bangsa Israel tidak dirampas oleh orang Roma. Lalu kemudian dikatakan, dan bukan hanya untuk bangsa, maksudnya hanya untuk bangsa Israel yang ada di situ, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Israel, anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Nomor 53-nya, dengarkan baik-baik. Mulai hari itu, mereka imam kepala mahkamah agama orang Farisi sepakat untuk membunuh Yesus. Sepakat ya? Imam kepala tos, mahkamah agama tos, tanda tangan, kwitansinya mana, stempel, trak, selesai. Yesus kita sepakat kita bunuh demi untuk menyelamatkan bangsa kita dari penjajahan dan perampasan Romawi. Sepakat? Sepakat semuanya. Sepakat. Apa yang terjadi? Kesepakatan telah diputuskan bahwa pada hari ini, tanggal sekian, bulan sekian, imam kepala telah memutuskan bahwa Yesus harus kita bunuh agar bangsa kita tidak dirampas oleh penjajah Romawi. Angkat tangan yang setuju. Semuanya angkat tangan. Mulai hari ini mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena itu, apa sebabnya? Yesus tidak lagi tampil di muka umum di antara orang-orang Yahudi, melainkan Yesus berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan disitulah Yesus tinggal bersama-sama murid-muridnya ngumpet. Itu dalil. Pada waktu itu, pada hari raya Paskah, orang Yahudi yang sudah dekat dan banyak orang di negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk mensucikan diri sebelum Paskah. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di bait Elohim, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ke pesta ini? Sementara itu imam-imam kepala dan orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana Yesus berada memberitahukannya, agar mereka bisa menangkap dan membunuh Yesus. Jadi menurut tuan rumah, yaitu Bani Israel yang hidup sama Yesus, yang menjadi pelaku utama, yang menjadi otak utama pembunuhan Yesus, apakah mereka membunuh karena nubuat? Jawabannya bukan. Apakah mereka membunuh untuk dosa waris? Jawabannya bukan. Apakah mereka membunuh untuk orang-orang Kristen? Bukan. Bukan sama sekali. Mereka membunuh karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh Romawi. Itu kesimpulan akhir. 2 menit. Kesimpulan akhir. Ketika mereka sudah sepakat, apa yang mereka lakukan? Mereka membuat kesaksian palsu. Pokoknya kita harus bunuh dia apapun caranya. Maka di dalam Matius 26 nomor 4 mereka melakukan tipu muslihat. Nomor 59 mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu.
Markus 14 nomor 1, mereka melakukan siasat, tipu muslihat dan kesaksian palsu. Untuk apa? Untuk membunuh Yesus. Agar apa? Agar dosanya, agar bangsanya tidak terampas oleh Roma dan Yunani. Maka tersungut-sungutlah kemudian orang-orang itu datang kepada Yesus. Nah ini dia, 1, 2, 3, hot, tangkap. Yes, sorry, lepas, nggak jadi ditangkap. Kenapa sih kalian ini? Ada apa sih kalian? Ngapain kalian ribut? Hei, aku ini adalah orang yang mengucapkan firman Tuhan. Apa sebabnya kalian ingin membunuh aku? Karena tidak ada dalam diri kalian itu firmanku. Di mana tertulis itu, saudara-saudara? Yohanes 8. Kita lihat apa yang tertulis di dalam Yohanes 8 ini. Yesusnya mengatakan bahwa orang-orang Yahudi ingin membunuhnya dikarenakan orang Yahudi yang menangkapnya pada saat itu tidak memperoleh firman di dalam dirinya. Jadi bullshit kalau pembunuhan itu berdasarkan dosa waris. Saya bacakan biar lebih bagus. Dikatakan gini, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Kenapa kau berusaha membunuh aku? Karena firman-Ku tidak beroleh di tempat kamu. Andai saja benar tuduhan Kristen bahwa ada nubuat untuk Kristen, untuk Yesus, berarti mereka yang ingin membunuh Yesus adalah orang-orang yang noise sekali, adalah orang-orang yang membawa firman untuk menggenapi firman itu. Tapi apa kata Yesus? Kamu ingin membunuhku justru karena tidak ada nubuat di dalam dirimu, tidak ada firman di dalam dirimu, sehingga kamu ingin membunuh aku. Apa yang kulihat dari Bapa, itulah yang kukatakan. Dan yang demikian juga kamu perbuat apa yang kamu dengar dari bapakmu, yaitu iblis. Jawab mereka kepadanya, kepada Yesus, Bapa kami adalah Abraham. Yesus menimpali, jikalau sekiranya kamu adalah anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan Abraham. Tetapi apa sebaliknya yang kamu kerjakan? Yaitu justru berusaha membunuh aku. Berarti Yesus sudah membantah nubuat-nubuat akal-akalan yang dibangun oleh gereja Kristen. Itu nubuatan, itu sudah dinubuatkan. Padahal Yesus sendiri mengatakan, jika engkau adalah anak-anak Abraham, tentu engkau akan mengerjakan pekerjaan Abraham. Tetapi yang kamu lakukan justru adalah untuk berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Elohim. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri, yaitu iblis. Apa jawab mereka? Oh, salah kamu Yesus. Kami ini tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Elohim. Apa kata Yesus? Jikalau Elohim adalah Tuhanmu, kamu akan mengasihi aku. Kamu tidak akan membunuh aku, sebab aku keluar dan datang dari Elohim. Sabar dulu, sabar dulu. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, dan dia, iblis bapakmu, adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi si iblis kembali ingin beraksi membunuh Yesus. Jadi yang mau membunuh Yesus itu iblis. Yang mengimani pembunuhan itu adalah pengikut iblis. Sekali lagi, yang mau membunuh Yesus itu iblis, bukan Elohim, bukan Bapa, bukan Tuhan. Dan yang mengimani dan mengaminkan pembunuhan itu adalah pengikut the demit. Sehingga tak ada satupun Kristen di atas muka bumi ini yang mampu menunjukkan data akurat di mana Elohim, Tuhannya orang Yahudi, menginginkan penebusan dosa menggunakan darah anak manusia. Kembali kepada yang tadi sahabat, sorry kepanjangan. Ya, kena tumbak lagi. Ngapain Abigail? Mau ngapain? Ya Abigail mau mualaf, mau syahadat hari ini. Dia yang numbak Bang Juma itu. Memang anak-anak setan ini emang kurang ajar. Kan nggak bisa ya, cepat, repot-repot lagi. Bukan naikin Kristen tuh tadi, naikin 2 tuh. Nggak ada yang nyapa di atas. Bukan nggak ada Baji, nggak enak mau motong sebenarnya.
Jadi nanti kalau ada Oten naik kasih besar aja si Silakanlah, Otennya, ayolah Bang. kita naiklah. Oten aja lah yang naik, silakan. Mainnya kalian nih tombak-tombakan. Nah, anak setan nih itu. Tak periksa di Bang Juma naik lagi. Mana bang? Gak ada. Ya kenapa Miguel? Enggak ngapain kau di sini? Pak, kenapa Abigail ketawa-ketawa? Buka mute-nya Abigail. Apa alasanmu ketawa-ketawa? Kalau orang ketawa-ketawa tanpa alasan itu apa namanya? Oke, sahabat-sahabat, saya kira sudah kesimpulan akhir tadi ya, bahwa ada dua Yesus, Yesus yang adalah Nabi yang datang kepada Bani Israel yang kita sebutkan dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihi salam, dan juga Yesus yang Yesus nubuatkan sendiri di dalam Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 23 sampai 27 dan juga nomor 30, Lukas 21 nomor 8 sampai nomor 12. Saya kira begitu, silakan diambil alih sahabat-sahabat sekalian. Saya harus siap-siap melakukan satu kegiatan. Terima kasih sudah diterima di sini, sahabat John Beleng-Beleng, saudaraku, dan juga yang lain. Dinda Dedi Wijaya, sehat selalu. Paul Stefan, saudara Robert, dan juga Baruk dan Pangeran. Terima kasih banyak. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita, utamanya kesehatan akal, kesehatan akal agar kita tidak pikun sampai kita kembali ke jannah. Demikian sahabat-sahabat semuanya, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah Bang Juma, mantap, terima kasih. Sama-sama Bang, lanjut. Ilmunya, gurunya. Ya. Ya, silakan dilanjut, host. Mungkin ada teman-teman Kristennya, kita lanjut ya. Yang mau diskusi, silakan ajukan multi guestnya ya, biar kita lanjut diskusinya. Jadi buat Oten-Oten di bawah, percaya nggak sama apa yang dikatakan Bang Juma ada dua Yesus? Yang nggak percaya silakan naik ke sini, beri sanggahannya, tunjukkan dalil bantahannya. Tolong jangan menghujat ya. Dari tadi kami di sini diskusinya santai, ngobrolnya enak. Jangan ke sini cuman datang merusak suasana. Ayo, yang merasa tahu ada bantahannya, silakan naik. Waktu dan tempat kami persilahkan. Udah langka hotel-hotel di sini bang. Paling hotel-hotel yang naik itu cuman model nekat aja itu. Ayolah naik tuh. Kalau di bawah ada ini ya, teman-teman Kristen silakan. Mungkin ini ada tempat besar nih kosong. Ayo. Tunjukkan ke kami kalau ajaran kalian itu benar, apa yang dikatakan kitab suci kalian itu benar, tunjukkan ke kami. Kita siap adu data, kita siap adu dalil. Tapi jangan yang kayak Abigail tadi ya. Belum mandi aja udah sok-sokan mau. Siapa dulu sama Pak Kristen ini? Siapa? Jahira. Nama Islam ini kayaknya. Banyak kalau namamu. Ya Jahira WKWK. Kirim ke rumah bapak lah. Ini hajar aja nih, mendingan hajar nih yang ini nih. Udah nggak usah basa-basi. Abigail. Ya hajar aja udah. Yuk kameramu lah. Ayo, yang ada yang mau kamu sampaikan Abigail? Ya, pagi.
Abigail, saya ingin bicara sebentar ya. Abigail, salam kenal ya. Gimana kabar saya, Abigail? Ya, gimana kabar saya? Ya, gimana kabar saya, Abigail? Jawabannya gede sekali lah. Abigail ini Kristen atau Muslim? Kristen atau Muslim? Ada yang mau kamu sampaikan di sini? Oh, Iya. Kristen berarti ya. Masihkah kau menuhankan Tuhan yang bernonot, Abigail? Abigail, masihkah kau menuhankan Tuhan yang bernonot? Kenapa? Tuhan Yesus yang disalib. Tuhan Yesus yang mati disalib itu. Tuhan yang mati itu kan? Saya mau naik, saya hendak naik di atas sini untuk memberitahukan kalian bahwa kalian harus masuk Kristen dan percaya Yesus. Kamu pengikut Yesus? Bukan. Kamu pengikut Enggak. Yesus? Tapi saya mengikuti Yesus. Iya, Tidak, kenapa tapi saya enggak? mengikuti Yesus. Kenapa enggak sekalian kamu disalib juga? Biar mati sama-sama sama Yesus. Gimana? Bilang pengikut Ya, Yesus. Tuhan kok dipaku, Abigail? Gimana tuh? Ini ngaku pengikut Abigail. Yesus kan. Kamu kalau mau jadi pengikut Yesus, kamu juga harus disalib, dipaku, harus ditelanjangi juga, harus diludahi, ditumbak juga. Mau? Abigail, Tuhan kok anak Maria, Abigail? Masih menyembah anak Maria, Abigail? Kenapa? Aduh, Bang. Masih menuhankan anak orang, Abigail? Enggak, dengarkan saya dulu. Aku nggak mau sia-sia gue naik di sini. Apa? Kalian itu harus tinggalkan agama Islam. Jadi pengikut Yesus gitu. Iya, harus menyembah. Harus menyembah Abigail, aku mau nanya nih, boleh enggak? Boleh, boleh. Apakah anak Bunda Maria itu adalah Tuhan? Oke, sedikit kesaksian saya. Tertulis di Sian, dalam Alkitab. coy. Telah lahir bagimu, yaitu juru selamat, Tuhan Kristus, yang engkau beri nama dia Yesus. Udah tertulis. Jadi bukan Allah Tuhan. Tidak ada Cuma Allah. nanti kalau dijelasin ya tambah on, nggak apa-apa. Apakah anak Bunda Maria itu Tuhan? Pertanyaannya itu. Jawab aja. Iya. Oh Tuhan. Oke, kalau Tuhan, ya ketika Bunda Maria menyusui ya yang bernama Yesus yang berjenis kelamin laki-laki pada waktu itu, apakah Tuhannya juga ikut nyusu? Silakan. Oke. Abang. Diam dulu. Saya mau bicara ya. Tetapi aku tidak berani mengatakan yang sesungguhnya karena di Alkitab tidak ada tertulis Yesus tidak menyusui. Untuk apa aku menjawab kalau di Alkitab tidak ada tertulis yang kamu katakan? Alangkah baiknya aku mau. Itu kan di situ ada berbahagialah yang telah menyusui. Ayo. Iya, tapi tidak ada Yesus namanya. No, berarti Yesus nggak nyusu. Karena Tapi kalau makan ikan goreng makan gitu. karena kalimat itu tidak tertulis di Alkitab. Aku tidak berani meneruskan soal ini dan jawaban ini. Gimana tuh? Abigail. Ya.
Bapak itu siapa? Bapak itu Allah. Tuhan. Bukan. Maha Bapak Pencipta. Tuhan atau bukan? Bukan. Hah? Bukan. Yesus bilang Bapak Tuhan. Ya, itu kata Yesus, tapi dia kata saya bukan. Karena dari kitab tertulis Bapa, Anak, Roh Kudus. Tunggu, kalau kata Yesus Bapa itu Tuhan, kata kamu bukan. Jadi kami ini harus percaya siapa? Percaya kamu atau percaya Yesus? Enggak, yang salah itu kalian. Kalian itu tidak bisa menafsirkan, mengartikan kalimat Alkitab. Tadi Yesus bilang Bapa itu Tuhan. Mana dalilnya? Yesus 17 Yohanes 17 nomor 3. Bahwa inilah hidup yang kekal, mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus bilang di situ dia utusan. Bapa itu satu-satunya Tuhan yang benar. Oke. Jadi saya mau luruskan itu Alkitab ya. Sebenarnya itu Allah itu adalah Yesus sendiri. Tidak, Yesus nggak bilang begitu. Yesus bilang Enggak, memang. Tuhan, Tapi saya Tuhan tahu. yang benar itu Bapa. Iya, aku tanya itu Allah. Itu Allah. Bapa itu sebenarnya siapa? Yesus. Kayak mana Yesus kita bilang dia bisa mengikuti Tuhan. ajaran kau, Mariel? Mana coba? Ajaranmu sudah amburadul. Tuhanmu aja nggak jelas. Tuhanmu aja nggak jelas siapa? Dengarkan saya dulu. Yang Allah, yang Bapa, yang Anak, yang Roh, yang mana Tuhanmu ini? Dengarkan saya dulu. Oh ini ngajak-ngajak kami macam betul aja ajaranmu ini. Dengarkan saya dulu. Yesus Yang mana Tuhanmu? Coba, yang mana? Tuhan Yesus itu berbagai-bagai. Ia adalah Allah, ia adalah manusia. Mana Yesus? Mulai ngarang-ngarang bebas aja lah kau ya. Muncungmu kadang-kadang ngarang-ngarang bebas. Tadi Yesus bilang hanya Bapa Tuhan yang satu-satunya Tuhan yang benar. Iya, aku paham. Karena ia Yesus adalah yang Bapa. bilang begitu. Iya, jadi intinya Kamu begini. percaya nggak sama Yesus? Percaya, karena dia kan Tuhan kita untuk semua. Jadi kalau Yesus bilang cuma Bapa satu-satunya Tuhan yang benar, kamu mau bilang apa? Kamu mau bantah Yesus? Enggak, bukan masalah bantahnya. Iya, Yesus bilang begitu. Kamu mau bantah Yesus? Kamu penyesat nantinya. Ya Abigail, tuh jelasin tuh. Coba. Jelasin tuh ayat kamu tuh. Bisa nggak jelasin? Nah, berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan apa tuh? Anggur kepada orang yang lagi susah hati. Nah, anggur yang mana dulu ini ada banyak anggur. Itu baca di monitor. Iya, itu kan minuman keras. Ya masa orang mau mati dikasih minuman keras? Macam mana? Ada artinya itu, Bang. Gimana tuh? Amin, gitu Rin. Amin, gitu dong, amin. Enggak, itu berdoa. Berdoa katanya. Nggak mungkin dikasih air keras. Itu kan pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu. Gondrong lagi. Masih ada pertanyaan? Udah jelasin itu gimana tuh? Kok masa orang mau sakaratul maut kok dikasih minum? Masih ada pertanyaan. Macam betul aja kau kayak guru. Kayak guru aja kau ini mau menerangkan sesuatu kayak guru aja lah kau ini modelnya. Enggak, saya mau kalian coba. Kau benerin dulu cara ngomong kau itu. Benerin dulu. Buruan, dah. Buang ingus aja masih belepotan aja kau. Saya ini mau kalian coba. Kamu paham? Saya ini kan
Mau kalian tobat? Iya, tadi Yesus bilang cuma Bapa satu-satunya Tuhan yang benar. Kamu mau bantah Yesus? Ya, Kamu mau bilang Yesus yang Tuhan, kalau sedangkan Yesus bilang Bapaknya yang Tuhan. Ya juga sih. Nggak jelas. Ya juga sih. Kristen nggak jelas. Jadi kamu itu mau ngikut Yesus atau enggak? Kalau Yesus bilang Tuhan itu Bapa, ya Bapa aja yang Tuhan. Kan satu-satunya Tuhan. Kalau ada Yesus jadi dua Tuhan. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. 1 tambah 1 tambah 1 jadi berapa, Abigail? 2. Bapa Tuhan, Iya. Yesus Tuhan, jadi 2 ya. Iya. Roh Kudus Tuhan, Iya. jadi 3. Tuhan kamu 3 atau 1? Ya. 1. Iya kan ajaib.